Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gusti Gavin, jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah, kelas 3E. Alamat saya Lumajang, Gombleh, nomor 16. Baik, di sini saya akan menyampaikan atau menjelaskan mengenai perbedaan kurikulum 13 dan kurikulum Merdeka. Kurikulum 13 sendiri dan Merdeka memiliki beberapa perbedaan yang utama, yaitu yang pertama melalui pendekatan belajar. Untuk kurikulum 13, pendekatan belajar ini menggunakan pendekatan teknik integratif dengan memfokuskan pencapaian kompetensi dasar dan standar kompetensi. Jadi di sini kurikulum 13 hanya berfokus untuk melaksanakan pada kompetensi dasar dan standar kompetensi yang telah dirancang atau ditetapkan oleh Menteri Pendidikan saja. Berbeda dengan kurikulum Merdeka yang lebih fleksibel, memungkinkan sekolah untuk menyesuaikan materi dan metode pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik dengan konteks lokal. Nah, di sini sehingga peserta didik akan lebih dipermudah di dalam proses pembelajaran mereka dan juga sangat efisien untuk menjawab kesulitan peserta didik saat di dalam pembelajaran. Baik, yang kedua yaitu melalui evaluasi dan penilaian. Untuk kurikulum 13 sendiri menekankan penilaian berbasis kompetensi dengan melaksanakan ujian nasional sebagai salah satu komponen penilaian. Jadi di kurikulum 13 ini menggunakan UN atau ujian nasional untuk menentukan hasil akhir dari sebuah studi yang digunakan untuk penilaian peserta didik. Berbeda dengan kurikulum 13 yang lebih mengutamakan penilaian formatif dan sumatif. Hal ini dilakukan agar mengurangi ketergantungan pada ujian formal. Penilaian formatif digunakan untuk mengevaluasi proses pembelajaran yang kemudian penilaian tersebut digunakan untuk memperbaiki proses pembelajaran atau proses belajar mengajar yang sedang berlangsung atau sudah berlangsung, seperti contoh diskusi, kelas, kuis singkat, lembar refleksi, dan lain-lain. Untuk penilaian sumatifnya sendiri digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana peserta didik dapat mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Penilaian ini berpengaruh untuk penilaian akhir bagi siswa atau peserta didik, atau bisa juga seperti akhir semester. Untuk contohnya sendiri seperti tes lisan, ujian semester, UKK, BKL, dan lain-lain. Untuk yang ketiga yaitu melihat dari keterlibatan siswa. Untuk kurikulum 13, peserta didik cenderung hanya sebagai penerima informasi saja. Peserta didik hanya memiliki sedikit ruang atau bahkan tidak ada untuk eksplorasi, menyebabkan peserta didik kesulitan dalam pembelajaran dikarenakan mereka jenuh atau bosan, atau bisa jadi penyampaian informasi yang disampaikan oleh pembimbing atau guru kurang menarik atau sulit untuk dipahami oleh peserta didik. Berbeda dengan kurikulum Merdeka ini. Di kurikulum Merdeka ini, peserta didik dibantu agar mereka berperan aktif di dalam pembelajaran. Kemudian, tidak hanya itu, di kurikulum Merdeka ini, mendorong peserta didik untuk eksplorasi dan
kreativitas mereka agar eksplorasi dan kreativitas mereka muncul. Jadi di sini peserta didik lebih aktif dalam menelaah dan menemukan informasi, bukan hanya mendengarkan saja, tetapi juga mereka yang mencari atau menemukan informasi tersebut dibantu dengan pembimbing tentunya. Baik, yang keempat yaitu melihat dari fleksibilitas materi. Untuk kurikulum 13, materi pembelajaran cenderung lebih kaku dan sudah terstruktur. Artinya apa? Seperti tadi yang saya katakan di awal, bahwa materi pembelajaran yang akan dilaksanakan oleh kurikulum Merdeka sudah ditentukan oleh pemerintah atau Menteri Pendidikan. Jadi belum tentu materi tersebut cocok dengan peserta didik yang sangat beragam. Sangat berbeda dengan kurikulum Merdeka. Jika di kurikulum Merdeka, materi cenderung bisa disesuaikan dengan minat atau potensi dari peserta didik yang ingin diajar, serta konteks lokal. Jadi dalam hal ini, pembimbing mempunyai keahlian khusus untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan satuan pendidikan dan peserta didik yang ada di lembaga tersebut. Terlebih lagi, dalam kurikulum ini, siswa lebih difokuskan kepada P5 atau bisa disebut proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi ada hasil yang diperoleh oleh peserta didik kita. Kemudian untuk yang kelima atau yang terakhir, dilihat dari tujuan pendidikan. Untuk kurikulum 13 sendiri hanya bertujuan untuk mencapai standar nasional yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau Kementerian Pendidikan. Jadi siswa atau peserta didik harus memenuhi apa yang telah ditetapkan atau dipatok, istilahnya dipatok oleh pemerintah atau Kementerian Pendidikan. Sedangkan di kurikulum Merdeka menekankan peserta didik kepada pengembangan karakter dan kemandirian siswa. Jadi untuk hasil akhir yang diharapkan, peserta didik dapat mencapai keberhasilan atau kesuksesan dalam bidangnya sendiri-sendiri. Jika di kurikulum 13 semua dipatok atau disamaratakan untuk pencapaian pendidikannya. Berbeda dengan kurikulum Merdeka ini, mereka didorong untuk bersinar di bidangnya masing-masing. Dapat kita simpulkan dari beberapa poin tersebut bahwasanya kurikulum Merdeka ini menawarkan pendekatan yang lebih adaptif dan personal dalam pembelajaran yang dibandingkan dengan kurikulum 13. Menurut saya memang harus selalu ada perubahan-perubahan yang berperan untuk memperbaiki pendidikan di dalam suatu kurikulum. Jadi tidak heran bahwasanya jika ada pergantian kurikulum, jika Menteri Pendidikan juga berganti. Tidak lain hanya untuk meningkatkan kualitas dari pendidikan di negara kita, yaitu Indonesia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.